dispensasi. Yang memberi dispensasi adalah ordinaris wilayah. Siapa ordinaris wilayah itu? Ordinaris wilayah ialah uskup dan imam-imam yang mempunyai kedudukan sama dengan uskup. Misalnya vikaris, misalnya prefek, misalnya vikaris general, vikaris yudisial juga bisa memberi dispensasi dari perkawinan beda agama. Izin sama, izin itu juga oleh uskup dan pastor-pastor yang mempunyai kedudukan sama dengan uskup. 08 tahun 2019 pasal 50 ayat 3 mengenai perkawinan beda agama. Yang berlaku efektif di catatan sipil Kota Pontianak itu tanggal 1 April tahun 2020 saja. Jadi kita menghargai itu. Nah, kalau ini sudah diberlakukan dan boleh dikatakan dialog itu sudah lewat, katakanlah, atau ini sudah diberlakukan dan kita harus mentaati ini, kita mentaatinya. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Ella. Kita akan melanjutkan konten yang sebelumnya telah kita laksanakan. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Pontianak dan bersama-sama dengan saya adalah Bapak Niko Hendra Saragih, SHMH, dan Bapak Sitorus, SHMH, selaku hakim di Pengadilan Negeri ini. Kami mohon untuk Bapak Niko dan Bapak Sitorus memperkenalkan diri untuk teman-teman kita semua di sana. Ya, sedikit perkenalan ya. Nama saya Niko Hendra Saragih. Saya adalah hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak. Baik, sedangkan saya nama Ripon Febri Sitorus, Sarjana Hukum Magister Hukum, hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak. Baik, begini Pak, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 50 ayat 3 tentang perkawinan yang berbeda agama yang telah diterbitkan mulai 1 April tahun 2020, di mana pencatatan perkawinan harus melalui penetapan pengadilan. Nah, kami mohon pendapat Bapak beserta kesiapan Pengadilan Negeri terhadap Permendagri ini. Silakan Pak. Kalau sebenarnya kalau dari pengadilan kita belum ada petunjuk ya. Kita masalah pengajuan penetapan gitu. Tapi kalau kita mengacu pada Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, nah, dalam pasal 2 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dan tidak ada juga aturan dalam undang-undang ini yang mengenai ada diperbolehkannya perkawinan beda. Jadi ini sebenarnya jadi permasalahan dari dulu sampai sekarang. Ya mungkin karena adanya perubahan, perkembangan zaman, dan juga ada permintaan dari pihak masyarakat, mereka menikah di luar negeri misalnya kan, sehingga mungkin akhirnya pemerintah mengeluarkan Permendagri itu untuk mengakomodir ya permintaan dari masyarakat. Namun sebenarnya kalau menurut pendapat kita di sini bahwa Permendagri ini sebenarnya akan sulit dilaksanakan karena memang aturannya belum ada di dalam undang-undang. Itulah jadi permasalahan kita. Namun walaupun demikian, kalau untuk mengajukan permohonan silahkan diajukan permohonan. Cuma nanti kedepannya kita melihat dulu atau nanti kita koordinasi, maka ini dapat mungkin nanti ada kesalahan dari kalau kita melihat peraturan Menteri Dalam Negeri yang nomor berapa, tentunya peraturan itu kan dibuat ada konkordansi. Saya belum melihat itu peraturan Menteri Dalam Negeri itu konkordansi. Biasanya kalau peraturan menteri di atasnya itu ada peraturan.
peraturan presiden ini biasanya melaksanakan juga peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah melaksanakan undang-undang. Dari konkordansi ini kita lihat dulu, apakah di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu merupakan turunan atau ada konkordansi sebelumnya bahwa ini merupakan bagian dari peraturan-peraturan turunan dari undang-undang perkawinan itu sendiri. Satu poin itu dulu. Yang kedua, kita harus melihat juga mungkin ada latar belakang sampai kemudian di dalam peraturan tersebut dimuat ketentuan seperti itu. Nah, disinilah yang dikatakan oleh rekan kami itu perlu ada koordinasi dulu. Kita lihat dulu latar belakang lahirnya peraturan ini. Mengingat bahwa saya tambahkan tadi pasal 2 di dalam undang-undang perkawinan yang tadi sudah disebutkan itu sudah dirintis untuk dilakukan judicial review, sudah dirintis melalui putusan melalui Mahkamah Konstitusi menyangkut masalah mengenai bagaimana supaya ada atau diperbolehkan pernikahan beda agama. Saya masih ingat itu di tahun 2015 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menolak permohonan agar pernikahan beda agama itu bisa dilaksanakan. Artinya permohonan waktu itu mengkaji ulang, mencoba meminta supaya pasal 2 itu diperbaiki demi kepentingan supaya orang yang berniat menikah beda agama tidak terhalang dengan ketentuan pasal 2 tersebut. 2015 sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, 2019 ya, ada peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi dari situ kita lihat dulu lah, peraturan Menteri Dalam Negeri ini dikeluarkan secara hierarkinya itu merunut pada undang-undang apa dulu. Nah, kalau memang undang-undang itu adalah runutan dari undang-undang administrasi kependudukan, ya kita bisa memilah-milah dan kita bisa melihat. Ya, saya belum melihat itu konkordansi dari peraturan Menteri Dalam Negeri itu apa di atas. Itu tambahannya. Teman-teman kita yang ingin mencatatkan perkawinannya dan masukkan berkasnya ke pengadilan ini sebatas itu saja dulu ya Pak ya berarti ya. Pada prinsipnya pengadilan tidak bisa menolak. Setiap orang yang ingin mengajukan menyampaikan apakah itu persengketaan yang ingin diselesaikan, apakah itu sifatnya permohonan berkaitan dengan kedudukan hukumnya, pengadilan tidak bisa menolak. Namun pengadilan wajib ya memberikan satu kepastian hukum kepada masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum. Salah satu bagian yang harus diperhatikan dalam membuat pertimbangan hukum itu ya aturan hukum yang ada, seperti itu. Jadi kalau untuk misalnya ada teman kita yang ingin mengajukan permohonannya ke sini, apakah ada syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh mereka? Kalau syarat untuk mengajukan permohonan ya mungkin syarat seperti biasa aja mengajukan permohonan. Dia datang ke pengadilan, mengajukan permohonan, mendaftarkan permohonannya untuk nanti membayar. Itu juga dia juga akan menyertakan bukti-bukti, di surat, saksi untuk membuktikan bahwa memang apa yang dimohonkan itu agar dapat dikeluarkan penetapan oleh pengadilan. Namun sebenarnya ini ya bola panas lah kita bilang ya. Nah, kita juga pada saat Permendagri ini dibuat mungkin ada kurangnya koordinasi juga dengan pengadilan. Karena pengadilan dalam hal ini mengeluarkan penetapan bukan untuk mengesahkan perkawinan. Perkawinan itu hanya sah apabila berdasarkan agama mereka. Jadi pengadilan dalam hal ini bukan untuk mengesahkan perkawinan mereka, bukan. Nah, mungkin hanya semata-mata hanya untuk mendeklarasikan bahwa memang benar ada perkawinan, tapi untuk pengesahan tidak bisa karena harus berdasarkan agama masing-masing. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini tidak ada diatur juga mengenai perbedaan pernikahan beda agama. Itu yang menjadi kendala buat kita di sini. Jadi bola panasnya kepada kita ini sekarang. Apakah kita harus mengeluarkan penetapan
Nah, dan kendalanya juga kita juga berpikir kendala ke depannya ketika pengadilan mengeluarkan penetapan menyatakan bahwa memang perkawinan itu benar-benar terjadi, bisa mungkin dapat menimbulkan konflik juga di tengah masyarakat, kan begitu. Bisa jadi dari keluarga pihak si A tidak setuju, atau keluarga pihak si B mempelainya laki-laki atau perempuan tidak setuju. Nah, itu juga harus kita pikirkan ke depannya. Jadi kalau intinya sebenarnya pengadilan mengharapkan harus ada koordinasi antar setiap instansi untuk mengeluarkan peraturan supaya kita satu rel, jangan berbeda sana kemari. Dan juga kita juga belum mendapat petunjuk dari kita untuk mengeluarkan penetapan seperti ini, karena dalam petunjuk mengenai penetapan itu belum ada mengenai penetapan. Nah, nanti ya kita tidak tahu, tergantung hakimnya lah atau bagaimana. Kalau memang bisa dibuktikannya mungkin bisa, tergantung hakimnya juga menilai bahwa tidak bisa dibuktikan ya akhirnya penetapannya ditolak begitu. Setelah saya lihat dari konkordansinya bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini mengacu pada seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi pendidikan. Ya. Jadi ini bukan, sebenarnya kalau konteksnya ini bicara masalah mengenai pencatatan perkawinan, bukan masalah mengenai sah atau tidak sah perkawinan. Karena kalau sah atau tidak sahnya perkawinan sudah jelas itu di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Itu sudah diuji dan sudah dinyatakan ditolak. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu secara tanda kutip ya, itu menolak akan terjadinya perkawinan beda agama. Karena perkawinan ini kan ada dua, mungkin dalam dua sisi. Satu dari sisi administrasi negara, inilah yang mungkin menjadi dasarnya Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi pendidikan secara administratif. Yang kedua itu secara religi, ya, secara agama, secara sakralnya. Nah, kalau secara sakral sudah jelas Mahkamah Konstitusi sudah menjatuhkan putusan seperti itu. Secara administrasinya yang jadi persoalan. Mau bicara administrasi, mau tidak mau secara religinya menjadi bahan pertimbangan juga. Keluarlah peraturan Menteri Dalam Negeri seperti itu. Baik. Sekarang saya ingin kita coba membagi dua. Persoalan pencatatan perkawinan ini, apakah berkaitan dengan sebelum perkawinan itu akan dilangsungkan atau setelah perkawinan itu dilangsungkan? Itu tentu dua konteks yang berbeda. Karena kalau misalnya perkawinan itu mau dicatatkan di secara administrasi ini, hal yang dimintakan ke pengadilan itu sebelum menikah, tentu berbeda dengan kalau sudah menikah. Ya, seperti itu ya. Misalnya contoh begini, kita ngajukan ke pengadilan pernikahan beda agama. Oke. Penetapan pengadilan katakanlah mengizinkan. Itu mengizinkan untuk dicatatkan atau untuk mengizinkan dilangsungkannya pernikahan. Beda halnya, mereka sudah menikah secara beda agama, ya, mungkin antara agama A dengan agama B. Di KTP-nya mereka berbeda agama. Kemudian dilaksanakan kesepakatan antara keluarga ini udah dengan cara agama A, ya kan? Setelah menikah dengan acara agama A, kemudian mau dicatatkan di catatan sipil, ya, itu kan berarti sudah pernikahan sudah dilaksanakan. Baru setelah minta ke pengadilan, ajukan penetapan supaya catatan sipil mencatatkan perkawinan yang sudah dilaksanakan. Itu konteks yang berbeda dengan sebelum menikah datang ke pengadilan dulu. Itu sangat berbeda. Kalau konteksnya sudah menikah mereka menurut salah satu agama, kemudian meminta karena kehendak dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan, saya rasa itu masih memungkinkan. Karena seperti yang tadi rekan kami sampaikan, bukan pengesahan perkawinan yang diminta, bukan sahnya perkawinan yang dituntut, tapi agar dicatatkan perkawinan ini
dalam register di catatan sipil sehingga keluar akta perkawinannya. Tapi kalau datang sudah menikah, belum, ini baru mau menikah, minta penetapan dari pengadilan. Karena itu hal yang berbeda sekali dan jangan sampai kita menafsirkannya secara terbalik begitu. Jadi kita harus bisa bedakan mana telurnya, mana ayamnya. Jadi ini dua konteks yang berbeda itu. Datang ke pengadilan setelah adanya pernikahan beda agama dan datang ke pengadilan supaya diberikan izin menikah beda agama. Jadi itu tambahannya. Jadi kira-kira kalau menurut Bapak, apakah ada cara yang tadi memungkinkan untuk supaya pasangan dapat mencatatkan perkawinannya dan misalnya dari putusan pengadilan tadi yang berbeda itu Pak ya, misalnya cara yang mana yang mungkin bisa didapatkan oleh pasangan untuk mencatatkan perkawinannya? Ya, kalau menurut saya sih, kalaupun sudah terlanjur terjadi pernikahan beda agama, ya, baru mengajukan permohonan untuk meminta penetapan dari pengadilan, ya mungkin itu masih dimungkinkan. Bapak ini. Tapi kalau sebelum pernikahan mereka ingin pengadilan mengeluarkan penetapan untuk menyatakan pernikahan, untuk mengaminkan misalnya mereka dapat menikah, itu tidak bisa. Ya. Jadi karena statusnya kita sini hanya untuk menetapkan, kita bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Kalau negara sekuler seperti di Singapura, di Australia, mungkin catatan sipil bisa menikahkan mereka, tercatat, sah, gitu. Dan juga kita kan negara yang beragama, jadi harus memenuhi dua syarat, yaitu pernikahan secara agama dan ada pencatatan di catatan sipil. Nah, jadi kalau misalnya telah terjadi pernikahan beda agama, baru mengajukan permohonan seperti yang dimintakan Permendagri, ya mungkin itu masih bisa ditoleransi lah. Mungkin nanti bisa dikabulkan, cuma dengan syarat kita bukan menikahkan mereka atau bukan mensahkan pernikahan mereka, hanya menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama ini dengan mempelai ini, laki-lakinya ini, namanya ini pada tanggal sekian. Mungkin hanya sebatas itu saja penetapannya. Ini saya tambahkan, kalau dari Permendagri, dari apa yang kami tafsirkan dari yang dimaksud dengan penetapan pengadilan ini penetapan untuk bagaimana supaya pernikahan yang sudah terjadi dicatatkan. Jangan dibalik, bahwa waktu mereka mau menikah ada persoalan, kemudian minta pengadilan yang memberikan izin. Itu saya rasa bukan penetapan pencatatan perkawinan, itu namanya penetapan izin perkawinan. Beda sekali. Jadi prinsip kembali kepada masing-masing para pemangku agama ini. Ya, seandainya dari forum antar umat beragama, kan ada forum komunikasi umat beragama KUB kan, mereka sepakat bahwa ya sudahlah, kalau ada beda agama kita minta supaya saling mengerti. Artinya begini, tidak ada larangan dari khususnya dalam kehidupan beragama ini kan ada pimpinan-pimpinan ya, organisasi Islam ada sendiri. Dari contoh lah misalnya di Islam ada PKI misalnya, kalau di Kristen itu ada PGI, kemudian di Katolik ada Wali Gereja Indonesia, di Buddha itu ada apa. Kalau mereka bersepakat bahwa seandainya ada umatnya yang ingin menikah dengan umat lain, menyerahkan pilihan itu kepada mereka yang mau menikah, meskipun KTP-nya berbeda agama, contoh umat agama A dengan agama B, mereka yang mau menikah sepakat kita laksanakan dengan tata acara agama A, dan tidak ada larangan meskipun KTP-nya yang si B masih agama B, dan bisa dilaksanakan dengan tata cara agama A, tapi menjadi persoalan ketika mau dicatatkan di catatan sipil, boleh datang ke pengadilan. Ini mungkin makna dari, karena saya lihat konkordansnya bukan masalah undang-undang perkawinan, konkordansnya adalah undang-undang administrasi pendudukan.
Jadi kembali lagi, selesaikan dulu lah. Izin memberi izin. Apakah diizinkan atau tidak seseorang yang berbeda agama memilih salah satu agama sebagai jalan mereka untuk melangsungkan pernikahannya. Kalau sudah selesai di situ, secara administrasi tidak menjadi persoalan. Tapi jangan dibalik, karena mentok di sana bahwa ini tidak bisa, menurut agama A, agama B menolak. Menurut agama B, agama A-nya menolak. Wah, ini nggak ada selesai-selesainya. Ini pasaran sampai tua nanti. Minta pengadilan aja lah yang memutuskan supaya mereka itu bisa dinyatakan menikah dan dicatatkan. Saya rasa itu larinya menjadi keluar dari konteks ini dan menjadikan pengadilan sebagai lembaga stempel. Kalau sudah menjadi lembaga stempel, karena ada faktor keinginan, ya kita bicara lebih jauh, nanti terjadi penyelundupan hukum. Masalah di kemudian hari, persoalan hukum muncul gara-gara pengadilan, kan lucu sekali. Jadi yang harus ditegaskan sekarang, bagaimana umat kita, masyarakat kita, memperbolehkan apa tidak? Kalau tidak bisa, ya mau bilang bagaimana? Tapi kalau mereka mengatakan saling membuka diri, oke, tidak apa-apa, KTP-nya tidak usah dirubah. Karena identitas ini kan dari KTP, bahwa ini beragama A, beragama B. Itulah istimewanya Indonesia, KTP-nya ada kolom agama. Kalau tidak ada kolom agama KTP, di NIK juga tidak ada agama, di KK juga tidak ada agama, jadi tidak menjadi persoalan. Perkawinan yang sebatas masalah mengenai kesepakatan dan administratif di catatan. Ingin kami tanyakan lagi Pak, bagaimana prosedur dan teknis permohonannya? Kalau mengenai prosedur permohonannya, sebenarnya mengajukan permohonan yang seperti biasa, ya. Sama untuk mengajukan permohonan untuk penggantian nama, penggantian tanggal lahir, kesalahan pada akta kelahiran, itu sebenarnya prosesnya sama. Jadi pemohon datang ke pengadilan, ya, nanti dilayani oleh petugas PTSP, pelayanan terbaru satu pintu, di bagian keperdataan, nanti dia datang membawa permohonannya, lalu mendaftarkan permohonan itu ke bagian keperdataan. Dan setelah nanti ada diisi, kita sekarang mulai menggunakan sistem e-code, ya. Nanti ada pengisian yang dipandu oleh petugas PTSP untuk mengisi pendaftaran permohonan itu. Setelah selesai itu, lalu permohonan itu dilakukan pembayaran, ya. Ada pembayaran permohonan. Setelah itu semua berkas lengkap, lalu setelah itu nanti akan dilimpahkan kepada hakim yang akan menangani. Hakim akan menunjukkan hari dan tanggal dilakukan persidangan, lalu pemohon datang bersama dengan bukti surat yang diajukannya. Bukti surat itu dapat berupa KTP, kartu keluarga, baru surat pernikahan yang telah dilakukan, dan juga membawa 2 orang saksi minimal yang mengetahui bahwa perkawinan itu telah terjadi dan dilangsungkan kapan, begitu. Dari permohonan, bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pemohon, nanti hakim akan menilai apakah permohonan itu dapat dikabulkan. Kalau dikabulkan, maka akan dikeluarkan penetapan, dan penetapan inilah nanti akan dibawa ke Disdukcapil untuk dikeluarkan akta. Mungkin begitu saja. Sekaligus informasi, ada kabar baik bahwa saat ini menuju era peradilan modern dan berbasis pada teknologi informasi. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, dilanjutkan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 yang menekankan agar pelayanan hukum kepada masyarakat itu dibuat sesederhana mungkin, semudah mungkin, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Dan berdasarkan 2 peraturan Mahkamah Agung tersebut, kita sudah mencanangkan proses namanya e-court, peradilan secara elektronik, terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, e-filing. Filing artinya pendaftaran secara elektronik. Yang kedua, kita sudah melangkah habis pendaftaran secara elektronik, ada namanya e-payment. Biaya perkara yang diperlukan
itu bisa dibayarkan juga melalui elektronik dengan berbagai fasilitas perbankan yang ada. Kita sudah ada linknya. Dan yang ketiga, pemanggilan, summon, yang biasanya kita dengan petugas yang membutuhkan biaya, itu bisa secara elektronik juga. Dan yang terakhir disebut litigasi, proses persidangannya pun bisa secara elektronik. Detailnya nanti itu sudah ada seperti disampaikan rekan kami, ada penjelasannya di petugas PTSP. Bahkan kalau secara elektronik, kita bantu juga pendaftaran secara elektronik, bagaimana membuatkan emailnya, membuatkan akunnya, sampai memverifikasi. Dan prosesnya tidak lama. Ya. Panjang persyaratan yang tadi sudah disebutkan, sudah ada. Menguploadnya pun nanti kita bantu. Jadi tidak sampai ribet dan sebagainya.